Tim khusus Polri menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Isak tangis keluarga warnai proses identifikasi jenazah korban kebakaran di Tambora, Jakarta. Motif kasus tewasnya sopir mobil bak terbuka yang ternyata seorang purnawirawan TNI di Lembang, Bandung Barat akhirnya terungkap. Dan sukses menggoyang istana, Farel Prayoga disambut antusias ratusan warga dan teman-teman sekolahnya saat pulang kembali ke rumahnya di Banyuwangi. Halo, selamat pagi. Bisa senang sekali kami berdua dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Fokus Pagi edisi hari ini Sabtu 20 Agustus 2022 bersama saya Jimmy Darusman. Dan saya Utri Farza. Dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadirkan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Baik, langsung kita simak informasi pertama pemirsa. Ada sebuah tabung kompor yang sedang digunakan membakar jenazah dalam ngaben massal di Banjar Selat Belah Batu tiba-tiba saja meledak. Ya, akibatnya lebih dari 12 orang mengalami luka bakar sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Upacara pembakaran jenazah atau ngaben massal di Banjar Selat Belah Batu Gianyar, Bali diwarnai musibah meledaknya tabung gas. Tabung mendadak meledak dan menyemburkan api. Akibatnya sejumlah warga yang ada di sekitar kompor menjadi korban, termasuk 2 orang petugas pembakar jenazah. Dari keterangan sejumlah saksi, sebelum api berkobar terdengar suara ledakan keras. 1 unit mobil pemadam kebakaran sempat didatangkan untuk memadamkan api. Nuning api soal yang jelas apinya membesar nih Pak. Ada ledakan Pak? Bentar. Api langsung gede nih Terus yang kebakaran apa nih? Anak-anak bentar tukang kompor bentar sana nih kok. Anu kebakar nih kok. Balik ke Nuning kan nak lari ke rumah sakit nih kok. Sedikitnya belasan warga mendapat pertolongan pertama di RSUD Sanjiwani Gianyar. Menyelamatkan diri, semuanya menyelamatkan diri. Ada mobil patroli yang menolong polisi membawa ke sini rumah sakit. 2 orang mengalami luka cukup serius, yakni seorang petugas kompor dan warga Banjar Selat Belega. Keduanya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat I Gusti Ngurah Rai Bagus di Denpasar untuk dirawat. Arianto Hutapea melaporkan dari Gianyar, Bali. Sementara itu di lokasi lain, kebakaran besar melanda pabrik aluminium foil di kawasan Gunung Putri, Cicadas, Bogor, Jawa Barat. Ya, puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api dan asap hitam yang membubung tinggi. Kobaran api dan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi saat pabrik pembuatan aluminium foil di kawasan Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat terbakar pada Jumat pagi. Puluhan mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Besarnya kobaran api sempat membuat petugas kewalahan melakukan pemadaman, apalagi sumber air cukup jauh dari lokasi kejadian. Api yang cepat membesar diduga karena banyaknya barang atau zat yang mudah terbakar di dalam lokasi tersebut. Kendalanya di sini kita untuk titik sumber airnya Pak ya. Sumber airnya karena di sini titik airnya sudah tidak ada, jarang. Jadi kita minta ke pabrik Pak yang punya hidran dan kolam air Pak. Tidak saja meludeskan pabrik, api juga menjalar ke bangunan rumah kontrakan milik warga yang bersebelahan dengan pabrik. Kronologis pertama diketahui oleh warga pukul 5:30 pagi, yang mana mereka melihat api masih belum terlalu besar, dan setelah dicek pada petugas yang
atau security yang berjaga, ternyata api sudah mulai membesar sehingga langsung memberitahu petugas damkar, pertama kali turun tiba di lokasi sekitar setengah jam kemudian. Warga yang khawatir rumahnya ikut terbakar akhirnya mengeluarkan barang-barang berharga mereka. Dalam kondisi panik, seluruh barang diletakkan jauh dari sumber api. Akibat terbakarnya pabrik, seorang karyawan terluka ringan. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Sementara Jumat malam, api kembali muncul di pabrik aluminium foil di kawasan Gunung Putri, Cicadas, Bogor tadi. Nah, kobaran api di antara tumpukan isi gudang memaksa petugas damkar kembali berjibaku untuk padamkan si jago merah. Gudang aluminium foil sebuah pabrik di Gunung Putri kembali terbakar, padahal sebelumnya api telah berhasil dikuasai pada siangnya. Namun sekitar pukul 9 malam api kembali membesar dan melumat isi gudang yang belum sempat terbakar. Kobaran api terlihat di beberapa titik, pemirsa. Banyak material seperti spons, karet, kertas, dan juga plastik membuat bara api yang sempat reda kembali membara dan mengeluarkan kobaran api. Petugas damkar terus berjibaku dengan jilatan api dan mengerahkan setidaknya 9 unit kendaraan damkar untuk melokalisir api. Tim khusus Polri akhirnya menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Status hukum istri mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo itu ditetapkan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan. Kita simak, ini dia keterangan Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto. Bapak Kapolri selalu menekankan kepada tim sus bahwa untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J, ungkap seterang-terangnya. Kemudian beliau menambahkan, kedepankan scientific crime investigation. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Ya, sebelum ditetapkan status hukumnya, Putri Chandrawati telah menjalani 3 kali pemeriksaan oleh tim sus. Sejumlah temuan dalam barang bukti CCTV memperlihatkan keterlibatan Putri hingga menyeretnya ke dalam status tersangka tindak pidana pembunuhan berencana. Ia pun dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Nah, selain menetapkan Putri Chandrawati atau PC sebagai tersangka, tim sus juga telah menyelesaikan berita acara pemeriksaan BAP terhadap Irjen Pol Verdi Sambo dan 3 tersangka lain. Ya, berkas keempat tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri pada Jumat siang. Penetapan status tersangka Putri Chandrawati Jumat siang bertepatan dengan penyelesaian berkas perkara suaminya, mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, Barada Eliezer, Bribtu Riki Rizal, dan ART keluarga Sambo, Kuat Ma'ruf. Berkas perkara keempat tersangka untuk tahap pertama itu Jumat siang dilimpahkan oleh tim khusus penanganan kasus Brigadir Yosua ke Jampidum Kejaksaan Agung. Pihak Kejaksaan Agung menyatakan memberi waktu selama 14 hari pada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara kasus pembunuhan berencana tersebut.
kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa diselesaikan. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Asep Edi Suheri mengungkapkan telah memeriksa 16 orang saksi terkait upaya penghilangan barang bukti CCTV dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dalam hal ini kita bagi menjadi 5 klaster. Yang pertama adalah klaster warga Komplek Aspol Duren 3. Kita sudah periksa 3 orang, yaitu Saudara SN, Saudara M, dan Saudara AZ. Dan selanjutnya klaster yang kedua adalah yang melakukan pergantian DVR CCTV. Asep juga menyatakan klaster ketiga melakukan pemindahan transmisi dan melakukan perusakan. Sementara klaster keempat menyuruh dan melakukan pemindahan serta perusakan. Sementara Irjen Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan AKBP AN masuk dalam klaster pemberi perintah penghilangan CCTV tersebut. Tim Liputan. Sementara itu, keluarga almarhum Brigadir Yosua mengaku tidak kaget dan sudah menduga penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap putranya. Mereka berharap tersangka bisa kooperatif serta menyampaikan seluruh fakta kepada penyidik agar misteri pembunuhan Yosua dapat terungkap. Keluarga Brigadir Yosua Jumat siang menonton keterangan pers Mabes Polri di rumahnya di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Ayah dan ibunda Yosua mengaku sudah menduga sebelumnya polisi akan menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus ini karena terlibat dalam skenario pembunuhan Yosua. Atas penetapan ini, keluarga berharap Putri Chandrawati bisa kooperatif serta menyampaikan fakta sebenarnya terkait kematian anaknya. Dari awal memang kita sudah menduga bahwa beliau itu kan ada di TKP. Ada di TKP. Kiranya dia kooperatif ya. Terbuka apa sebenarnya dan apa motifnya. Sampai sekarang kan motif belum terbuka. Pada kesempatan ini, pihak keluarga mengaku masih ada hal yang mengganjal terkait kasus penembakan putranya. Di antaranya, tentang tuduhan terhadap almarhum Yosua yang telah melakukan pelecehan seksual. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua. Samuel Huta Barat berharap nama baik putranya bisa dikembalikan. Apalagi, polisi telah menghentikan penyelidikan kasus yang disampaikan Ferdi Sambo tersebut. Pasalnya, selain tidak ditemukan peristiwa pidana tersebut dianggap sebagai upaya untuk menghambat penyelidikan kasus utama, yakni pembunuhan berencana. Rick Carson melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Di sisi lainnya, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo memberi arahan kepada jajarannya untuk tegas berantas segala bentuk perjudian. Kapolri bahkan tidak akan segan mencopot pejabat Polri yang terlibat kegiatan haram tersebut. Yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Dari 430.000 personel Polri, saya yakin masih banyak personel-personel Polri yang baik. Tunjukkan dalam kinerja rekan-rekan, sehingga masyarakat kemudian merasakan, kemudian melihat bahwa lebih banyak polisi yang baik. Pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Ya, jajaran Polresta Denpasar kembali mengungkap lokasi pengendalian judi daring di kawasan Kuta. Ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengungkapan tersebut.
4 kamar di sebuah rumah kos Jalan Campuhan 1 Kuta digerebek aparat Satreskrim Polresta Denpasar. Penggerebekan dilakukan usai polisi menerima laporan adanya aktivitas pengendalian judi daring atau online. Terbukti dari 4 kamar ini digunakan oleh 9 orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan ya Pak? Pemeriksaan dan ada lapor juga. Ya? Ada WNA-nya nggak? Apa? Ada warga negara? Semuanya WNI atau warga negara. Kemudian mereka berasal dari luar Bali. Omset hariannya sampai berapa? Nanti ya, habis pemeriksaan semuanya lengkap ya. Kita masih mencocokkan ya. Ya, pemirsa, kita akan jeda untuk mendengarkan azan subuh terlebih dahulu untuk wilayah ibu kota DKI dan sekitarnya. Di antaranya ada informasi nanti, Isak Tangis warna identifikasi 4 dari 6 jenazah korban kebakaran di Tambora, Jakarta. Tetap di Fokus Pagi. Kembali bergabung menyaksikan Fokus Pagi dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi warga ibu kota DKI dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi informasi di pagi hari ini, pemirsa. Sebuah bank swasta serta toserba di area pertokoan Golf Lake Cengkareng, Jakarta Barat jadi sasaran penembakan orang tak dikenal. Meski tidak menelan korban, terdapat 3 lubang bekas tembakan di lokasi kejadian. Sebuah bank swasta serta 1 toserba di area pertokoan Golf Lake Cengkareng, Jakarta Barat menjadi sasaran aksi penembakan orang tak dikenal Kamis dini hari. 2 lubang bekas tembakan tampak di pintu masuk bank, sementara 1 lubang bekas tembakan lainnya berada di kaca toserba yang berada di sebelahnya. Menurut warga, dirinya mengetahui peristiwa tersebut saat pagi hari ketika menemukan serpihan kaca bekas tembakan di depan bank swasta tersebut. Selain itu, ia juga sempat melihat ada proyektil peluru di antara serpihan kaca. Pagi-pagi aja udah tahu udah ada kaca di situ. Udah rame lah rolling door itu. Tembakan itu. Cuman gitu, Bang Kapital sama itu senyum kemarin. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Polsek Cengkareng masih melakukan penyelidikan terkait laporan aksi penembakan tersebut. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kita lanjut di informasi berikutnya. Salah satu keluarga korban kebakaran di Tambora, Jakarta menangis histeris sesaat setelah peti jenazah saudaranya keluar dari ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, 4 dari 6 jenazah korban kebakaran ini telah diidentifikasi setelah 2 hari berada di Rumah Sakit Polri. Isak tangis ibu ini pecah sesaat setelah peti jenazah salah satu keluarganya keluar dari ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat pagi. Seorang pria bahkan jatuh pingsan saat peti jenazah keluarganya dibawa petugas ke mobil ambulans untuk dimakamkan. 4 dari 6 korban kebakaran di Tambora, Jakarta Barat berhasil diidentifikasi setelah petugas mendirikan pos antemortem sebagai tempat untuk menerima laporan dari keluarga korban seperti data medis dan sampel DNA. Dari proses identifikasi, seluruh korban hampir tidak dapat dikenali secara visual. Hingga kini, 2 jenazah masih berada di ruang instalasi forensik untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Identifikasi itu kan harus pasti ya pembandingnya. Harus pasti pembandingnya. Kalau identifikasi itu kita menggunakan sidik jari, kemudian DNA dan fingerprint. Jadi karena sidik jarinya tidak bisa, untuk primer ya. Kemudian kita berharap pada DNA. DNA sudah diambil sampelnya, tinggal dalam running. Jadi menunggu hasil itu aja. Sebelumnya, 6 orang penghuni kos tewas saat api menghanguskan sebuah ruko berlantai 4 yang dijadikan kos-kosan di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, 2 kecelakaan terjadi di jalur pegunungan Gumitir, Jember, Jawa Timur. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, 2 kecelakaan tersebut sempat membuat jalur utama penghubung Jember Banyuwangi lumpuh selama berjam-jam. Kecelakaan diduga terjadi akibat cuaca ekstrim berupa hujan dan kabut yang membatasi jarak pandang.
Sejumlah warga berupaya mengevakuasi badan mobil yang terjepit di belakang truk pengangkut tebu di jalur pegunungan Gumitir, Jember, Jawa Timur, Jumat pagi. Kecelakaan ini membuat bagian depan mobil ringsek. Meski begitu, seluruh penumpangnya selamat. Sementara itu, tak jauh dari lokasi, kecelakaan lain juga terjadi. Satu unit truk tronton bermuatan penuh kayu lapis terguling sejak Jumat subuh dan menutup seluruh badan jalan. Upaya evakuasi yang dilakukan dengan cara manual belum membuahkan hasil. Dua kecelakaan ini mengakibatkan jalur utama penghubung Jember-Banyuwangi lumpuh selama berjam-jam. Kemacetan pun terjadi sepanjang 10 km baik dari arah Jember maupun sebaliknya. Sementara itu, setelah 4 jam proses evakuasi, truk tronton yang terguling akhirnya bisa diangkat dan dipinggirkan. Namun, muatan kayu lapis masih menumpuk di lokasi dan memakan separuh badan jalan. Jumat siang, akses di kawasan pegunungan ini sudah bisa dilalui, meski dengan sistem buka tutup. Evakuasi yang jelas memakan waktu, mengingat sekarang masih evakuasi muatannya. Selanjutnya kendaraan akan diderek melalui derek manual. Dua kecelakaan yang terjadi di Pegunungan Gumitir diduga terjadi akibat cuaca ekstrim berupa hujan dan kabut yang membatasi jarak pandang. Pengendara diminta waspada sebab jalur ini kerap longsor, terutama saat turun hujan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Diduga mengantuk saat berkendara, pengemudi ojek daring menabrak mobil sampah milik petugas PPSU yang tengah berhenti di pinggir jalan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, benturan keras ini membuat penumpang ojek terpental dari atas sepeda motor hingga tak bisa bangun, tergeletak di tengah jalan karena mengalami luka dalam. Seperti inilah upaya petugas medis mengevakuasi korban kecelakaan yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban tergeletak di tengah jalan lantaran tak bisa bangun karena menderita luka dalam. Korban yang merupakan penumpang ojek daring ini terpental dari sepeda motor usai pengendara ojek menabrak bagian belakang mobil pickup milik petugas PPSU yang sedang berhenti di pinggir jalan Sudirman. Insiden berawal saat ojek daring yang melaju dari arah Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia hilang kendali setelah melewati jembatan penyeberangan orang Pinisi. Pengemudi ojek yang kurang konsentrasi kemudian menabrak bagian belakang mobil. Diduga pengendara ojek mengantuk. Tahu-tahu ada bunyi suara kencang, udah menabrak pantat. Oh, Bang, itu korbannya perempuan apa laki-laki, Bang? Perempuan. Yang naik ojol. Bang, tadi itu lama terlantar ketiduran di jalan bagaimana tuh, Bang? Menunggu unit dari ambulannya. Oh, ambulannya susah ya, Bang, ya? Karena macet juga, Bang. Ya. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di lokasi macet sepanjang 2 km. Sementara, pengemudi ojek beserta kendaraannya dibawa ke Laka Lantas Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi di Kebonjeruk, Jakarta Barat menabrak kendaraan lain dan gerobak sayur hingga terpental. Sementara di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebuah minibus terguling setelah menabrak sebuah pohon. Inilah kondisi minibus yang terguling setelah menabrak pohon di pinggir jalan, kawasan Jalan Raya Alteri Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Insiden kecelakaan tunggal ini terjadi saat minibus berpenumpang 4 orang melaju dari arah Kebayoran Lama menuju Permata Hijau. Namun tiba-tiba kendaraan hilang kendali dan menghantam keras sebuah pohon hingga tumbang. Diduga kecelakaan tersebut terjadi lantaran pengemudi minibus berkendara dalam kondisi mengantuk. 4 orang penumpang serta pengemudi minibus yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara minibus yang terlibat kecelakaan telah diamankan petugas ke kantor Laka Lantas Polres Jakarta Selatan. Ya, sementara itu kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Jalan Patra Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak kendaraan lain yang berada di depannya dan juga gerobak pedagang sayur hingga terpental. Pengemudi minibus diduga belum mahir mengemudi namun tetap nekat berkendara. Tidak ada korban jiwa maupun luka atas insiden ini. Kasus kecelakaan juga diselesaikan secara kekeluargaan. Para korban meminta ganti rugi atas kerusakan yang dialami.
Kita beralih ke informasi lain, fenomena tanah bergerak mengejutkan warga desa Pidara, Mamasa, Sulawesi Barat sejak 2 pekan terakhir. Ya, peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak parah. Belasan rumah di desa Pidara, Kecamatan Bala, Mamasa, Sulawesi Barat rusak akibat fenomena tanah bergerak. Retakan tanah sepanjang hampir 200 meter ini bahkan menyebabkan tanah amblas hingga 2 meter. Akibat hal ini sekitar 20 kepala keluarga yang rumahnya rusak parah terpaksa mengungsi. Beberapa warga ada juga yang mendirikan tenda di halaman rumah hingga berusaha memindahkan barang-barang keluar rumah yang dinilai lebih aman. Peristiwa tanah bergerak ini sebenarnya sudah terjadi sejak pekan lalu. Hal ini dimulai dengan munculnya retakan kecil pada permukaan tanah. Mulai retak sedikit, ya lama-kelamaan parahnya itu Pak hari Senin ini. Iya, kemarin. Sampai sekarang tanahnya masih bergerak begitu Pak ya? Ya, masih bergerak Pak. Malah ini rumah-rumah yang berdiri bunyi-bunyi atapnya. Tidak hanya rumah warga, tanah bergerak juga merusak sejumlah rumah adat Mamasa. Diduga struktur tanah yang berada di pinggir tebing menyebabkan amblasnya tanah di tempat itu. Edi Junaidi melaporkan dari Mamasa, Sulawesi Barat. Ya pemirsa, momen perayaan Semarak Hari Kemerdekaan di Tanggamus, Lampung diwarnai kabar duka. Seorang warga yang sedang mengikuti lomba panjat pinang tewas akibat tersambar petir. Semarak kemudian berbagai lomba mengiringi perayaan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Pekon Gisting Atas, Tanggamus, Lampung. Namun suasana lomba panjat pinang berubah menjadi duka setelah seorang peserta bernama Bagas Prayoga berusia 21 tahun tewas terjatuh dari batang pohon pinang setinggi 4 meter karena tersambar petir. Saat kejadian, korban beserta timnya berhasil memanjat pohon pinang untuk menggapai sejumlah hadiah. Namun saat korban berada di puncak, tiba-tiba petir menyambar tubuhnya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Panti Scanti Gisting, namun oleh pihak medis korban dinyatakan telah meninggal dunia. Turun, petir itu langsung nyambar. Tadi kelihatan nak kilatnya apa? Kelihatan. Itu kilat yang besar tadi ya? Yang kedua. Saat kejadian, cuaca di sekitar lokasi sempat kembali mendung usai diguyur hujan. Kilat dan petir sempat terlihat, namun tak menyangka menyambar tubuh korban. Untuk mengambil satu hadiah yang ada di pohon pinang itu, ternyata saking euforianya korban, saat itu banyak petir sehingga dia tidak menghiraukan dan petir menyambar ke pohon pinang tersebut. Dan saat petir menyambar ke pohon pinang, korban terjatuh ke tanah. Isak tangis keluarga mengiringi persemayaman almarhum di rumah duka. Usai disemayamkan, jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Baik, kita jeda sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir usai pariwara. Ya, diantaranya motif kasus tewasnya sopir pikap yang ternyata seorang purnawirawan TNI di Lembang, Bandung Barat akhirnya terungkap. Informasi selengkapnya bersama Jamie Darusman usai pariwara berikut. Jamie Darusman kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Sesosok mayat pria ditemukan mengambang dalam box plastik di aliran Kali Bayur, Kota Tangerang, Banten pada Jumat siang. Sementara pendaki gunung di Madiun, Gunung Wilis, menemukan tulang atau kerangka manusia. Dan inilah video amatir yang diambil oleh seorang pendaki Gunung Wilis ketika menemukan kerangka manusia yang diperkirakan berjenis kelamin laki-laki. Aparat Polsek Sawahan Nganjuk dan Polsek Kari Madiun Nganjuk yang menerima laporan langsung bergerak melakukan evakuasi. Medan yang sulit dan posisi kerangka yang berada di bibir tebing membuat evakuasi yang dibantu petugas perhutani, TNI dan juga relawan ini cukup memakan waktu. 5 jam berjalan, tim gabungan baru berhasil membawa kerangka manusia itu ke pos Afdeling Pulusari. Guna penyelidikan, kerangka langsung dibawa ke RS Bayangkara Nganjuk. Dugaan sementara korban terjatuh dan terbentur batuan hingga akhirnya meninggal dunia.
juga evakuasinya juga di bibir tebing, makanya tadi butuh waktu yang lumayan lama. Baru jam berapa ini, 4:30 kita selesai untuk evakuasi. Untuk kondisi sudah berupa kerangka, untuk identitas belum diketahui. Sementara itu mayat pria tanpa identitas ini juga ditemukan warga yang tengah beraktivitas di wilayah Kalibayur, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten pada Jumat siang. Jasad korban yang mulai membusuk itu dimasukkan ke dalam kotak plastik sementara tangan dan kakinya terikat tali. Diduga jasad tanpa identitas itu berasal dari daerah lain dan terbawa arus ke lokasi penemuan lantaran warga sekitar tidak ada yang mengenalinya. Polisi kini tengah melakukan penyidikan terkait temuan jasad tersebut. Di informasi lain pemirsa, seorang pria ditemukan lemas mengapung di tengah laut di sekitar Selat Makassar. Beruntung pria naas itu diselamatkan oleh sebuah kapal yang sedang melintas usai terombang-ambing di tengah laut selama 10 hari. Kurang kekuatan ya. Kekuatan arus. Video amatir merekam detik-detik aksi penyelamatan seorang pria yang ditemukan mengapung di tengah laut di Selat Makassar. Pria naas itu diketahui bernama Muhammad Deng Riboko, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Riboko ditemukan oleh kru kapal KM STB-14 tujuan Morowali Banjarmasin yang melintas dalam kondisi lemas. Diduga, pria berusia 30 tahun itu berangkat dari kota Parepare hendak menuju ke Kalimantan menggunakan perahu untuk mencari pekerjaan. Namun, saat melintas di Selat Makassar, perahu milik Riboko dihempas ombak besar sehingga terbalik. Akibatnya, ia terombang-ambing di tengah laut selama 10 hari. Informasi tadi kami 2 hari ini kami koordinasi dengan pihak Bandar Parepare dan koordinasi dengan pihak rekan-rekan yang ada di Banjarmasin, dalam hal ini Basarnas Banjarmasin. Alhamdulillah ternyata korban sudah dievakuasi oleh KM TBDS 14 ke daerah Batu Licin karena wilayah terdekat ke daerah Batu Licin dan langsung dimedivek oleh teman-teman Basarnas Batu Licin bersama Polairut dan pemerintah setempat. Muhammad Deng Riboko kini masih menjalani perawatan intensif di puskesmas yang ada di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Suhardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lain, seorang pria di Purworejo, Jawa Tengah tega menganiaya orang tuanya yang baru pulang usai sholat subuh di masjid. Korban yang dipukul menggunakan kayu menderita luka di kepala hingga tewas seketika di lokasi kejadian. Jenazah Basori, 58 tahun ini disalatkan warga sebelum dimakamkan di TPU desa setempat Jumat siang. Warga desa Ngaglik, Kecamatan Gebang, Purworejo, Jawa Tengah itu tewas di tangan anak kandungnya IM 39 tahun Jumat pagi. Korban yang sedang membaca Al-Quran sepulang dari salat subuh di masjid, tiba-tiba dipukul kepalanya berkali-kali oleh pelaku menggunakan kayu. Belum diketahui motif sang anak menganiaya ayahnya, lantaran pelaku telah ditangkap polisi dan tengah menjalani pemeriksaan di Polres Purworejo. Namun informasi dari warga, sang anak selama ini diketahui memiliki masalah kesehatan jiwa dan pernah mendapat pengobatan. Pulang kelihatan sehat. Dan dikasih obat itu ya? Udah dikasih obat rutin. Jadi ada permasalahan apa juga nggak tahu? Nggak tahu. Karena kadang sehat, tapi tiba-tiba nanti kalau kambuh yang seperti semutan. Ini seperti ada semut yang banyak. Karena kadang kala, setahu saya kalau lagi kambuh kan ditiup-tiup sini. Kayak ada semutnya. Ditanya katanya ada semutnya. Ada semutnya. Diduga pelaku tak lagi rutin mengonsumsi obat sepulang dari rumah sakit hingga penyakit kejiwaannya yang belum benar-benar pulih kembali kambuh. Wahyudiono melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Jawa Barat. Motif kasus tewasnya sopir mobil pickup yang ternyata seorang purnawirawan TNI berpangkat Letkol di Lembang, Bandung Barat terungkap, yakni hanya persoalan sepele yakni masalah parkir kendaraan. Nah, sementara jasad korban dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Jasad Letnan Kolonel Purnawirawan TNI Muhammad Mubin dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Sebelumnya tak ada yang tahu korban yang tewas di tangan seorang anak pemilik toko di Lembang, Bandung Barat pada 16 Agustus lalu itu adalah pensiunan perwira menengah TNI.
Tersangka Henry Hernando berusia 30 tahun yang diringkus polisi di rumahnya di kawasan Lembang langsung digelandang polisi ke Mapolda Jawa Barat. Ia terus berusaha menutupi wajahnya dan menghindari pandangan mata dan sorot kamera awak media. Yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ancaman hukumannya bisa sampai 7 tahun. Nah, pasal 351 ini diterapkan oleh penyidik kepada tersangkanya karena memang rangkaian kejadian ini merupakan rangkaian kejadian penganiayaan yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Jumat siang kemarin, tim dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kodam 3 Siliwangi, serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk mengikuti gelar perkara tewasnya Letkol Purnawirawan TNI Muhammad Mubin. PLT Sekretaris Kemenko Polhukam, Marsda TNI Arief Mustofa memastikan akan terus mengawal proses penyidikan kasus ini. Pihak Pomdam 3 Siliwangi, pihak Kodam Siliwangi, juga pihak PWAD akan ikut turut serta untuk mendampingi dan mengawal proses penyidikan dari perkara atau kasus ini. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ayani Sudarto menyatakan pihaknya akan profesional. Kami intinya melaksanakan proses penyidikan ini tetap profesional dengan pendekatan crime science investigation. Kami juga bekerja sama dengan lapor untuk barang bukti yang sudah diamankan. Letkol Purnawirawan TNI Muhammad Mubin yang bekerja sebagai sopir perusahaan mebel tewas dengan luka tusukan senjata tajam di kawasan Lembang, Bandung Barat Selasa lalu 16 Agustus. Dengan mobilnya, korban sempat berusaha menyelamatkan diri meminta pertolongan warga. Namun lantaran luka yang parah, ia akhirnya meninggal dunia. Kasus yang merenggut nyawa pria berusia 63 tahun itu dilatar belakangi masalah sepele, yaitu parkir kendaraan. Tersangka Henry Hernando, anak pemilik toko itu kesal karena korban parkir kendaraan di depan tokonya. Muhammad Abbas dan Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Di informasi lain, pemirsa, hendak mengejar pencuri yang menjamret ponselnya, seorang ibu tanpa sadar membuat anak balitanya terjatuh dan terseret. Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan itu pun terekam kamera pengawas warga. Dari rekaman CCTV ini, korban yang berjalan kaki bersama buah hatinya sambil bermain ponsel tak sadar sudah diincar. Pelaku yang datang dari belakang menyambar ponselnya dan langsung kabur. Korban yang kaget spontan mengejar pelaku sehingga menyebabkan anak yang dibawanya terjatuh dan terseret. Beruntunglah buah hatinya tak terluka serius. Tak hanya menimpa korban, rupanya penjamretan di Jalan Gelatik Ciputat Tangerang Selatan ini sering terjadi dalam kurun waktu sebulan terakhir. Kejadian di sini sering ya, udah beberapa kali ibu-ibu juga lagi jalan, kemudian tas yang dipegang di jamret gitu ya. Kemudian juga pernah juga memang di sini juga pernah lagi anak gadis main HP, kemudian di jamret. Kasus ini tak dilaporkan ke kepolisian, namun warga berharap aparat menangkap pelaku dan memperketat keamanan di area rawan ini. Sabdin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Di informasi lain, 2 anggota kepolisian dari sektor Tanah Abang jadi korban penikaman di kawasan Uwung Jaya, Kota Tangerang. Selain petugas, 2 orang warga juga ikut jadi korban penikaman. Insiden penusukan ini terjadi saat 3 anggota Reskrim Polsek Tanah Abang Polres Jakarta Pusat lakukan pengembangan kasus pencurian sepeda motor. Nah, setelah mendapat informasi, petugas kemudian datangi wilayah Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas untuk menangkap terduga penadah sepeda motor hasil curian. Namun saat akan ditangkap, terduga pelaku malah lakukan perlawanan dan menikam petugas. Akibatnya 2 anggota polisi menderita luka di bagian perut dan punggung, sementara 2 warga yang membantu turut menderita luka di bagian perut serta di kakinya. Alhamdulillah sudah kita amankan dan saat ini kita sedang proses ya untuk 170-nya, termasuk pasal 351-nya, termasuk penguasaan senjata tajam. Jadi seperti itu yang ancamannya kurang lebih 12 tahun penjara. Nah, yang berikutnya juga kita beri apresiasi kepada teman-teman kepolisian, di mana kasus ini memang menjadi perhatian Kapolri ya saat ini. Jajaran Polresta Denpasar kembali mengungkap lokasi pengendalian judi online di kawasan Kute.
Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi juga menggeledah rumah pemilik judi online yang berada di kawasan Kompleks Elit Cemara Asri, Percut, Setuan. Polisi menggeledah rumah mewah yang diduga milik bandar judi online yang berlokasi di kawasan Komplek Elit Cemara Asri, Kecamatan Percut, Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di bawah pengawalan ketat Satuan Brimob Polda Sumut, petugas memeriksa ke dalam rumah setelah berhasil membuka pintu pagar. Penggeledahan dilakukan sebagai penyelidikan lanjutan setelah sebelumnya polisi juga membongkar markas operator judi online milik Joni alias Apin BK. Teman-teman dari penyidik, lapor, Inabis, kemudian Subdit Cyber. Barang-barang yang disita, Pak? Kita masih melakukan pengumpulan barang-barang ataupun benda yang diduga ada keterkaitan dengan proses penyidikan yang sedang kita jalankan. Sebelumnya pada 9 Agustus lalu, Kapolda dan Wakapolda Sumut memimpin langsung penggerebekan pusat judi online di salah satu komplek perumahan elit Cemara Asri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ratusan personel gabungan masuk ke bangunan yang berisi ratusan perangkat server judi online. Meski menyita berbagai barang bukti, namun pemilik bangunan pengelola jaringan hingga operator tidak ada yang diamankan sebagai tersangka. Hanya terdapat seorang berstatus terperiksa saat itu. Sementara pemilik judi online Apin BK telah dicekal aparat kepolisian agar tidak berpergian ke luar negeri. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, untuk ketiga kalinya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkonfirmasi atau positif COVID-19. Nah, kita simak informasinya usai jeda bersama rekan saya, Utri Farzah. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farzah. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali terkonfirmasi positif COVID-19. Ini adalah yang ketiga kali Gibran positif COVID-19. Sama kayak kembali terpaparnya Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, diungkapkan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa pada Jumat pagi. Teguh mengatakan ketidakhadiran putra pertama Presiden Joko Widodo di beberapa kegiatan usai memimpin upacara peringatan HUT kemerdekaan akibat kembali terpapar COVID-19. Diduga suami Selvi Ananda itu tertular COVID-19 dari asisten rumah tangga mereka. Gibran dan keluarga menjalani tes swab PCR usai upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Stadion Sriwedari. Dari hasil tes, Gibran, Selvi, dan Jan Etes dinyatakan positif. Setelah upacara bendera 17 Agustus itu, sorenya swab. Hasilnya positif. Ya kan beliau pembantunya akhirnya kena satu warga. Ada Ibu Selvi, ada Pak Wali, ada Mas Jan Etes. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus kemarin merupakan kali terakhir Gibran Rakabuming Raka terlihat beraktivitas menghadiri kegiatan umum. Selain Gibran, Sekretaris Daerah Kota Solo, Ahyani, dan salah satu staf pribadi Wali Kota juga terkonfirmasi positif COVID-19. Karena tidak mengalami gejala apapun, Gibran dan keluarga menjalani isolasi mandiri di rumah. Ini merupakan ketiga kalinya Wali Kota Solo ini terpapar COVID-19. Sebelumnya Gibran pernah terinfeksi COVID-19 pada 14 Juli 2021 dan 7 Maret 2022. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Di tengah ancaman COVID-19 yang belum sepenuhnya mereda, ribuan warga rela antre dan berdesak-desakan demi mendapatkan makanan gratis dalam rangka festival kuliner di halaman Gedung Sate Bandung Jumat siang. Lautan manusia tumpah ruah di kawasan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Ribuan warga nekat berdesakan demi mendapatkan makanan gratis di Festival Kuliner Jawa Barat.
Tingginya animo warga membuat antrean tak beraturan. Tak banyak yang bermasker, apalagi jaga jarak. Warga seolah tak peduli jika COVID-19 masih ada. Yang ada, mereka justru takut tak kebagian 77.777 porsi aneka makanan khas Jawa Barat yang tersedia di sejumlah gerai. Cuan kita. Cuan Ki, ini kenapa Ibu rela desak-desakan ini nih? Ya, keramein aja Pak, iseng-iseng. Susah nggak tadi ngantrinya Bu? Susah sama temen. Berdesakan nggak Bu? Iya, berdesakan. Ibu memang sengaja mau ke sini? Iya, sengaja. Sementara itu, para pedagang tak menyangka animo warga sangat tinggi. Soalnya antusias masyarakatnya begitu wow gitu kan. Pendatangnya juga berjubel gitu. Mudah-mudahan tahun kedepannya lebih dari ini gitu pengadaan makanannya. Dan mudah-mudahan juga pada sehat, ada rezekinya untuk semuanya. Bandung juara. Festival kuliner dalam rangka puncak perayaan HUT ke-77 Provinsi Jawa Barat ini juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta sang istri Atalia. Berbeda dengan istri yang kerap memakai masker di tengah kerumunan, Ridwan Kamil yang awalnya memakai masker justru lebih banyak melepas maskernya ketika melakukan kunjungan ke berbagai tempat. Ridwan Kamil berharap event seperti ini menjadi momentum Jawa Barat bangkit dari pandemi COVID-19. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali menyalurkan berbagai bantuan pada masyarakat. Selain sembako, YPP SCTV Indosiar juga memberikan alat masak stainless serta alat panjat pohon bagi warga Desa Binangun, Banyumas, Jawa Tengah. Sebagian alat masak dibagikan pada para perajin gula kristal di Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah. Selain itu, juga dibagikan puluhan alat untuk panjat pohon kelapa. YPP juga membagikan ratusan paket sembako yang disalurkan pada warga sekitar. Bantuan yang diberikan dirasakan sangat membantu, khususnya bagi para perajin gula kristal yang kini sedang berkembang usahanya. Luar biasa, terima kasih kepada Surya Citra Media Group yang telah berkontribusi dan memberikan perhatian kepada warga kami, khususnya para penderes yang ada di Desa Binangun. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa menambah produktivitas, higienitas, kemudian mensejahterakan para penderes. Pada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya melalui YPP, dan ini adalah wujud keterbukaan kita bahwa apa yang diberikan oleh mereka kita salurkan kepada masyarakat. Diharapkan, bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga. YPP juga akan kembali menyalurkan bantuan jika alat-alat serupa masih dibutuhkan. Nanang Ananur melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Demi mendukung kelancaran Piala Dunia 2022 Qatar, FIFA sebagai induk sepak bola dunia terus menyiapkan segala aspek termasuk wasit. Seluruh wasit yang akan memimpin laga diberikan pelatihan secara berkala, dipimpin oleh mantan wasit legendaris Pierluigi Collina. Jelang bergulirnya Piala Dunia Qatar 2022, sejumlah persiapan terus dimatangkan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Salah satunya dengan memberikan pelatihan untuk wasit yang akan tampil di ajang bergengsi dunia 4 tahunan tersebut. FIFA memberikan pelatihan seminar dari 31 Mei hingga 22 Juni 2022 melalui 3 sesi di Asuncion, Doha, dan Madrid. Wasit legendaris Pierluigi Collina menjadi salah satu figur yang hadir memberikan materi untuk para pengadil bersama Massimo Busacca. Keduanya kini menjabat sebagai Direktur Perwasitan FIFA. Desde la designación, la elección, fueron días de mucha emoción, vivir un montón de sensaciones, muchísimo orgullo, no solo mío, sino a nivel familiar, la gente que me rodea, mi grupo de trabajo. Nantinya, turnamen sepak bola bergengsi sejagat ini bakal melibatkan 36 wasit, 69 asisten wasit, dan 24 ofisial video dari 6 konfederasi. Piala Dunia 2022 Qatar akan dimulai 20 November 2022.
Kemudian, Partai Puncak akan digelar pada 18 Desember 2022. Usai menggoyang Istana, Farel Prayoga disambut antusias ratusan warga dan teman-teman sekolahnya saat pulang kampung ke Banyuwangi, Jawa Timur. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Utri Farza. Pemirsa, setelah resmi diluncurkan Bank Indonesia, warga di sejumlah daerah mulai memburu pecahan uang rupiah kertas baru tahun 2022. Saya juga mau. Mau ya, mau. Nah, lokasi tempat kas keliling penukaran uang ramai dipadati warga. Kita simak liputannya. Masyarakat yang tinggi untuk menukarkan uang kertas baru menyebabkan antrean panjang di mobil kas keliling Bank Indonesia di kawasan Jalan Pemuda, Kota Cirebon pada Jumat siang. Selain untuk digunakan, beberapa orang warga mengaku uang baru ini akan dikoleksi karena warna dan juga tampilannya menarik. Dan juga kayak ini ukurannya beda-beda loh. Putri, dari yang pecahan besar ke pecahan kecil. Pada 18 Agustus 2022 lalu, Bank Indonesia memang meluncurkan uang rupiah kertas bertepatan dengan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Sebanyak 7 uang kertas baru resmi berlaku dan mulai diedarkan. Nah, kita lihat juga di Kota Tegal, Jawa Tengah, mobil kas kantor perwakilan BI juga layani warga di Jalan Taman Pancasila untuk mendapatkan uang baru. Sejak Jumat pagi, warga telah mendatangi lokasi penukaran uang kertas baru dan tentu syaratnya telah mendaftar dulu secara online di aplikasi Pintar Bank Indonesia. Iya. Ini ngomong-ngomong tentang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang fenomenal. Pasti, betul, ini fenomenal karena bahkan kita suka terngiang-ngiang lagunya. Sampai sekarang sih. Nah, ini kedatangan penyanyi cilik Farel Prayoga yang kemarin pada tanggal 17 Agustus itu sempat menghibur di Istana Merdeka. Dia pulang ke kampung halamannya di Dusun Sumberrejo, Banyuwangi, Jawa Timur dan disambut antusias oleh warga. Betul. Nah, setelah tiba di rumahnya, Farel pun tak kuasa menahan tangis di pelukan kedua orang tuanya. Warga Dusun Sumberrejo, Desa Kepundungan, Banyuwangi, Jawa Timur sudah rela berkumpul di jalanan desa sejak Jumat pagi. Mereka menunggu kedatangan Farel Prayoga, penyanyi cilik yang viral setelah menyanyi di Istana Negara Rabu lalu. Dalam kesempatan ini, Farel juga kembali menghibur warga dengan suara emasnya. Kemeriahan panggung kecil yang ada di halaman sekolahnya ini pun pecah saat Farel menyanyikan sebuah lagu. Ya paling enggak jabat tangan, merasa gembira, antusiasme warga yang seperti ini menyambut datangnya Farel yang secara tiba-tiba bisa jadi anak paling kecil yang di istana selama ini. Sementara itu, tangis haru bocah kelas 6 tahun ini pun terjadi setelah Farel bertemu kedua orang tuanya di rumahnya. Farel banyak mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya, karena berkat mereka ia kini menjadi penyanyi terkenal seperti yang dicita-citakan. Farel yang dulunya hanyalah pengamen jalanan, masih tak menyangka jika saat ini begitu dielulukan warga hingga rekan-rekan sekolahnya. Dapat undangan itu. Ini pertama nggak percaya, wong aku disuruh ke sana malam, dihubunginnya malam. Jadi ini waktu aku terus sama manajemenku dikasih bukti, terus tiba yo beneran ini besok pagi berangkat gitu, tanggal 16 pagi berangkat. Nama Farel Prayoga berhasil menyita perhatian publik usai penampilannya bernyanyi di Istana Negara pada acara HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dengan membawakan lagu Ojo Dibandingke sesuai versinya, Pharrell sukses mengajak para tamu undangan hingga para menteri berjoget bersama menikmati alunan musik. Berkat penampilannya yang menghibur, Menkumham Yasona Lawli juga turut memberikan piagam penghargaan kepada Pharrell sebagai duta kekayaan intelektual bagi pelajar yang berprestasi di bidang seni dan budaya. Tim Liputan melaporkan. Soccer lover dari pekan kelima BRI Liga 1, Borneo FC berhasil meraih 3 kemenangan beruntun usai menundukkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-1. Nah, ini 2 gol dari Mateus Pato mengantar tim Pesut Etam naik ke papan atas klasemen sementara. Borneo FC berupaya meraih kemenangan ketiga secara beruntun ketika menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Liga 1 Jumat sore. Bermain di rumah sendiri di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Borneo FC malah lebih banyak ditekan oleh tim tamu. Jelang rehat, tepatnya menit pertama tambahan waktu, penyerang baju hijau Silvio Junior melepaskan sepakan keras yang masih melenceng tipis dari gawang tuan rumah. Skor imbang tanpa gol menutup babak pertama. Kembali dari ruang ganti, Borneo meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, penyerang Pesut Etam, Mateus Pato mencetak gol di menit ke-63 usai menanduk umpan sepak pojok Stefano Lillipali. Persebaya langsung merespon lewat gol sepakan kaki kiri Silvio Junior pada menit ke-67. Di menit akhir waktu normal, petaka bagi Persebaya terjadi. Wasit memberi kado penalti untuk Borneo setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Pato yang jadi eksekutor menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Tidak ada gol tambahan, Borneo menang 2-1 dan naik ke papan atas klasemen sementara dengan poin 12. Sedangkan Persebaya tertahan di peringkat ke-14 dengan poin 4. Ya, kabar gembira ini datang dari Persib Bandung. Pelatih asal Spanyol Luis Milla kini telah resmi ditunjuk menjadi juru taktik Maung Bandung yang baru. Nah, sementara itu pada lanjutan BRI Liga 1, Maung Bandung berhasil meraih poin penuh setelah mengalahkan PSS Sleman. Persib Bandung yang baru sekali meraih 3 angka berupaya melanjutkan hasil api ketika bertandang ke markas PSS Sleman pada laga pekan kelima BRI Liga 1 pada Jumat malam. Publik tuan rumah di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta langsung terdiam saat laga baru berjalan 6 menit. Adalah penyerang Persib David da Silva yang mencetak gol ke gawang Jandia Eka Putra. David menceploskan gol kelimanya di musim ini usai menyambar umpan silang Febri Haryadi. Tuan rumah berusaha menyamakan skor. Peluang emas didapat Komarudin pada menit ke-31. Namun tendangan gelandang PSS itu masih melayang dari mistar. Persib memimpin 1-0 hingga interval pertama berakhir. Di babak kedua Superlang Jawa menambah tempo permainan. Pada menit ke-56 umpan gelandang bertahan PSS Jihad Ayub salah diantisipasi Nick Kuipers. Beruntung bagi Persib bola tidak masuk ke gawang Made Wirawan. Tak ada gol tambahan hingga peluit panjang berbunyi. Persib menang 1-0 dan naik ke posisi 9 klasemen dengan 7 poin. Sedangkan PSS tertahan di urutan ke-12 dengan koleksi 5 angka. Selain itu, Persib Bandung juga telah resmi menunjuk pelatih barunya. Pangeran Biru mendatangkan mantan pelatih tim nasional Indonesia berdarah Spanyol, Luis Milla. Kepastian ini diumumkan Persib melalui akun sosial media resminya pada Jumat sore dengan mengunggah gambar karikatur seorang matador yang menggambarkan negara asal Luis Milla. Meski begitu, belum disebutkan berapa lama durasi kontrak Milla bersama Persib. Kehadiran Milla akan menggantikan posisi pelatih Persib sebelumnya Robert Rene Alberts. Rene mundur dari jabatannya setelah adanya desakan dari ribuan bobotoh yang memintanya segera angkat kaki karena dinilai gagal membawa Persib meraih kemenangan pada 3 laga awal BRI Liga 1 musim ini. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Rans Nusantara FC berusaha mengincar kemenangan perdana di BRI Liga 1 musim ini saat menjamu Persija Jakarta. Nah, pada laga lainnya, PSM Makassar yang tengah tampil konsisten akan hadapi ujian berat saat hadapi Arema FC.
Duel dua tim raksasa tanah air antara PSM Makassar kontra Arema FC akan tersaji pada pekan kelima BRI Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan Sabtu sore. Meski tengah dalam performa mentereng, tapi tuan rumah Juku Eja dilanda dilema kan harus membagi fokusnya antara kompetisi domestik dengan turnamen antar klub kasta kedua di Asia, Piala AFC. Selain itu, PSM Makassar juga terancam kehilangan sang kapten Wiljon Pluim yang dikabarkan mengalami cedera. Sementara di kubu lawan, skuad asuhan Eduardo Almeida tengah dalam keadaan kondusif setelah pada laga terakhir sukses mengalahkan Bali United di kandangnya 1-2. Laga kedua tim sore nanti juga diprediksi akan berjalan sengit karena dalam 5 pertemuan terakhir, baik PSM dan Arema sama-sama mampu mengantongi 2 kemenangan. Yang kita melawan PSM, tim yang tahu sendiri kalau dia main dengan berapa, tapi sebagai pemain tentunya akan bekerja keras untuk bisa berebut poin di Makassar. Duel tak kalah seru juga akan tersaji di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam saat Rans Nusantara FC menghadapi tim ibu kota Persija Jakarta. Tim promosi Rans saat ini menghadapi turbulensi performa. Hingga memasuki pekan kelima, skuad asuhan Rahmat Darmawan belum mampu meraih kemenangan. Klub milik pesohor Raffi Ahmad pun untuk sementara harus puas berada di urutan kedua dari dasar klasemen. Sementara kondisi tidak jauh berbeda juga dialami Persija Jakarta. Macan Kemayoran sejauh ini baru mengoleksi 1 kemenangan. Ketajaman para pemain asing Persija yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa juga belum menunjukkan performa terbaiknya. Kemenangan tentu wajib diraih Persija jika ingin bersaing di papan atas klasemen. Tim Liputan melaporkan. Di informasi olahraga lainnya, BRI siap menggelar Brimo Colorful Run 2022 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pas nih ya, akhir pekan bisa kita pakai buat ajang lari. Sekitar 5.000 peserta akan meramaikan Brimo Colorful Run yang digelar sebagai bentuk dukungan BRI pada gaya hidup sehat. Brimo Colorful Run 2022 mengusung tema Bring More Color to Your Life. Tema ini diambil dengan tujuan untuk membangkitkan kembali semangat hidup sehat. Festival ini menjadi salah satu rangkaian dari kampanye Membrimokan Indonesia yang tengah digelar BRI. Perilaku masyarakat sudah berubah, jangan sampai ketika nanti masyarakat sudah siap dengan gaya hidup, pola hidup baru, BRI itu tidak agile, tidak dinamis untuk mengikuti perubahan itu. Makanya Brimo dibuat itu untuk menyambut perubahan perilaku tersebut. Brimo Colorful Festival dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama dengan rute sepanjang 5 km dan kategori kedua dengan rute sepanjang 10 km. Sekitar 5.000 peserta akan bergabung dalam Brimo Colorful Festival 21 Agustus besok. Ada cheerleader, selalu ada musik-musik tradisional. Jadi di sepanjang jalan akan ada itu. Bukan cuma di finish doang, di sepanjang jalan ada hiburan tersebut. Di finish kita akan ada serbuk, lemparan serbuk, dan juga kita akan ada foam gitu. Jadi foam juga loh. Tak hanya bisa berolahraga, para peserta yang ikut juga bisa bersenang-senang. Selain itu, di sepanjang rute para peserta juga akan dimanjakan dengan hiburan yang disediakan, seperti musik tradisional hingga cheerleader. Tiatrika Putri dan Ahmad Susanto melaporkan dari Jakarta. Laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes, protokol kesehatan. Dan kita dapat menyaksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya? Unduh aplikasinya. Nah, pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di bawah ini, nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Budi Amal, Peduli Kasih, kepedulian kita, harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi, kita dapat menyaksikan pemirsa program Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Utri Farza, kami berdua mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Selamat pekan, sampai jumpa. Selamat lari.